Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Gisa Kaila Syahla dengan NIM 13012223237. Saya dari kelas IF 46 GAP 1 Manpro. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan infografis tentang manajemen proyek TIK bagian pengenalan organisasi dan proses. Jadi yang pertama di sini adalah apa itu manajemen proyek TIK? Jadi teman-teman semua, manajemen proyek TIK atau teknologi informasi dan komunikasi adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, dan teknik untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien di industri TIK. Dan ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan dan objektif tertentu. Lanjut, project juga memiliki karakteristik. Yang pertama, tujuan yang spesifik dan terbatas. Yang kedua, jangka waktu yang terbatas. Ketiga, anggaran yang terbatas. Keempat, resiko yang tinggi. Dan yang kelima, memiliki kompleksitas yang tinggi. Dan juga ada nih perbedaan antara project dan operasional. Yang pertama, project itu tujuannya spesifik, jangka waktu dan anggarannya terbatas. Sedangkan untuk operasional, tujuannya itu lebih umum atau general, dan jangka waktu serta anggarannya itu nggak terbatas. Lanjut, di sini ada tiga jenis organisasi project. Yang pertama ada organisasi fungsional, di mana di sini project menjadi departemen berdasarkan fungsinya. Dibagi jadi biasanya tuh ada pemasaran, IT, sama keuangan. Nah, masing-masing departemen ini punya manajer projectnya sendiri. Terus yang kedua, ada organisasi project, yaitu dibagi menjadi project dengan masing-masing project memiliki tim dan manajernya sendiri. Biasanya ini berfokus pada pengiriman project tertentu. Dan yang terakhir, ada organisasi matriks, di mana di sini adalah kombinasi dari organisasi fungsional dan project, di mana anggota tim melapor kepada manajer fungsional dan juga manajer dari organisasi project. Selanjutnya di sini ada proses organisasi proyek. Perlu diketahui ada 5 proses. Yang pertama itu ada inisiasi, yaitu mendefinisikan ruang lingkup dan objektif proyek, mengidentifikasi stakeholder dan kebutuhan mereka. Yang kedua ada perencanaan atau planning. Di sini kita ngembangin jadwal dan anggaran proyek serta mengidentifikasi dan menilai resiko-resiko yang ada. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan. Di sini kita melakukan tugas dan kegiatan proyek dengan mengelola sumber daya dan juga tim proyeknya. Yang keempat ada pemantauan dan pengendalian. Nah, di sini kita melacak kemajuan dan kinerja proyek serta mengambil tindakan korektif kalau emang diperluin. Dan yang kelima ada closing atau penutupan. Nah, di sini kita formalisasi penyelesaian proyek dengan mendokumentasikan pelajaran yang dipetik dan mengevaluasi keberhasilan proyeknya. Lalu bisa dilihat di sini, ada sertifikasi-sertifikasi yang bisa diambil. Yang pertama tuh ada manajemen project profesional atau PMP yang ditawarkan oleh Project Management Institute atau PMI, di mana di sini standar global untuk profesional manajemen project dengan membuktikan bahwa individu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk memimpin dan mengarahkan project. Lalu yang kedua ada Certified Associate in Project Management atau CAPM yang ditawarkan oleh Project Management Institute atau PMI, yaitu berupa sertifikasi tingkat dasar untuk profesional manajemen project. Nah, ini tuh membuktikan bahwa individu memiliki pengetahuan dasar tentang konsep, terminologi, dan juga proses manajemen project itu sendiri. Lalu yang ketiga ada Agile Certified Practitioner atau ACP yang juga ditawarkan oleh Project Management Institute atau PMI. Nah, untuk sertifikasi ACP ini dirancang untuk profesional yang bekerja di lingkungan Agile, membuktikan bahwa individu memiliki pengetahuan tentang prinsip, praktek, dan teknik Agile serta kemampuan untuk menerapkannya dalam skenario dunia nyata. Lalu yang terakhir ada Scrum Master Certification atau SMC yang ditawarkan oleh Scrum Alliance atau Aliansi Scrum. Nah, di sini sertifikasi yang membuktikan bahwa individu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi Scrum Master yang efektif dalam tim Scrum. Lalu selanjutnya
Ada tools-tools yang bisa kita gunain dalam manajemen project yang kemungkinan bakal membantu kita atau mempermudah kita dalam mengelola project. Yang pertama itu ada Asana, ada Trello, lalu yang ketiga ada Microsoft Project, yang keempat ada Jira, kelima ada Basecamp, dan yang keenam ada Smartsheet. Nah, Smartsheet ini alatnya itu bentuknya sama kayak spreadsheet untuk melacak dan mengelola project dan juga terintegrasi dengan Google Sheet dan Excel. Terus yang paling lengkap di antara semua itu ada Basecamp, yaitu dia tuh kenapa aku bisa bilang paling lengkap karena dia tuh udah all in one, udah bisa buat penjadwalan, bagi file, dan juga komunikasi tim. Oke, mungkin sekian dari aku, dan ini referensi dari infografis yang sudah saya buat. Mungkin sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.